warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi yang ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Echo Podcast edisi jalan-jalan where inspiration meet conversation bersama Dewi Nurika di sini. Oke teman-teman, hari ini spesial karena hari ini kita akan kepoin dan tanya-tanya terkait kegiatan salah satu alumni sukses dari Fakultas Ekonomi yang sudah berhasil dalam pekerjaannya, yaitu beliau adalah Bapak Muhammad Wahyudi SEMM, alumni Fakultas Ekonomi yang sekarang sedang bekerja sebagai Panwas dan SDM dari KPU Kota Kediri. Dan langsung aja kita kepoin kegiatan beliau kali ini. So, let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi atau lengkapnya Muhammad Wahyudi di KPU Kota Kediri. Saya sebagai salah satu anggota KPU Kota Kediri atau komisioner KPU Kota Kediri yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Terkait dengan latar belakang saya, secara akademis memang sebenarnya tidak ada hubungan yang langsung antara pekerjaan saya sekarang atau profesi saya sekarang sebagai anggota KPU Kota Kediri dengan dulu pada saat saya mengikuti jenjang pendidikan. Mulai dari SMA dulu saya ngambil jurusan sosial, kemudian pada saat kuliah di Unika, Universitas Islam Kediri, saya mengambil jurusan ekonomi akuntansi. Kemudian di S2-nya juga dari Unika Kediri, saya mengambil jurusan sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau secara hierarkis langsung, sebenarnya tidak ada hubungan yang langsung antara pekerjaan saya sekarang sebagai anggota KPU dengan jenjang pendidikan yang kemarin saya tempuh. Sebab biasanya teman-teman yang berproses di kelembagaan kepemiluan itu yang paling banyak itu memang dari prodi atau dari jurusan ilmu pemerintahan. Jadi awal dulu pada saat saya kuliah, saya itu pada saat itu sempat menjadi salah satu anggota KPPS atau kalau di KPU itu jenjang yang paling rendah di tingkat penyelenggara pemilu, kelompok penyelenggara pemungutan suara yang biasanya melayani pemilih yang datang ke TPS. Nah, dari pengalaman itu kemudian saya berpikir kalau seperti ini berarti saya juga mungkin bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya kemudian di sekitar pemilu 2008, Pilkada 2008, saya secara pribadi pada saat itu kemudian menjadi salah satu penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Nah, baru kemudian pada tahun 2014 itu ikut seleksi untuk penyelenggara pemilu di tingkat Kota Kediri dan alhamdulillah pada saat itu bisa diterima dan bisa dilantik. Nah, berdasarkan hal seperti itu, kemudian ternyata pada saat saya hubung-hubungkan dengan kemarin pada saat saya kuliah itu ternyata sedikit banyak juga ada hubungan sebagai penyelenggara pemilu dengan ilmu yang kemarin saya terima terutama pada saat saya kuliah. Contoh misalnya hubungannya dengan keuangan, karena basis saya dulu adalah akuntansi, secara otomatis saya akan lebih mudah untuk kemudian mencermati terutama terkait dengan keuangan-keuangan yang dikelola di lembaga ini. Karena ini kan lembaga pemerintah ya, KPU itu bagian dari lembaga pemerintah, maka secara otomatis penggunaan anggaran dan lain sebagainya itu mirip dengan dulu pada saat saya kuliah itu di materi sektor publik. Ternyata ada singgungannya juga. Awalnya memang, saya dari basis sosial, terus kemudian terjun ke area politik, apa mungkin ada hubungannya gitu. Tapi ternyata setelah saya selami, ternyata memang sebenarnya ada. Dan justru sangat signifikan lah peran terutama terkait dengan pengelolaan laporan keuangan di lembaga ini. Jadi memang pembelajaran di kampus kemarin terutama di Unika Kediri ya, ternyata juga bisa kemudian saya terapkan di lembaga ini. Contoh kemarin pada saat kuliah saya dapat mata kuliah itu akuntansi sektor publik. Yang mana di situ konsep-konsepnya ya konsep-konsep keuangan ataupun konsep-konsep akuntansi yang memang diterapkan di lembaga-lembaga pemerintah. Dan itu persis sama
Bahkan justru dengan adanya dasar-dasar yang kemarin diajarkan di kampus, dengan metode-metode akuntansi yang disampaikan, ternyata kemudian saya bisa lebih memahami kondisi real yang ada di lembaga ini, pasca kemudian saya terjun langsung dan berada di bagian dari teman-teman yang ada di KPU Kota Kediri. Memang ya kalau di kampus itu kita juga terkadang bersinggungan dengan pekerjaan-pekerjaan umum ya. Contoh misalnya pada saat KKN, kita kan juga diajarin kan bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian pada saat misalnya magang, itu juga bersinggungan langsung dengan pekerjaan. Cuman kan kalau dalam posisi seperti itu atau dalam proses pembelajaran itu mungkin hanya kulit luarnya saja yang kemudian bisa kita lihat atau bisa kita laksanakan di situ. Nah, sedangkan kalau kemudian saya terjun langsung, terutama di lembaga KPU Kota Kediri ini, saya bisa mencermati secara keseluruhan, bahkan sampai dengan detail-detailnya. Contoh misalnya, untuk Pilkada 2024 ini, kami di sini kan juga harus merancang, menyusun anggaran yang nanti akan kita gunakan di Pilkada 2024, yang tepatnya hari pemungutan suaranya itu pada tanggal 27 November. Nah, kami 1 tahun sebelum itu sudah merencanakan anggarannya. Kira-kira anggaran sosialisasi itu besarnya berapa sih? Kemudian kita peruntukkan bagi apa saja. Kemudian barang-barang apa saja yang nanti akan kita beli untuk proses itu. Nah, perencanaan ini kalau orang mungkin tidak terlalu familiar dengan akuntansi misalnya, maka melihat nominal angka itu kan juga kadang malas gitu. Tapi ya berbekal kemarin saya kuliah di prodi akuntansi, otomatis melihat angka itu kan kebiasaan bagi teman-teman akuntansi gitu. Maka menarik kemudian pada saat proses penyusunan anggaran itu kami bisa lebih bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di lembaga ini sehingga kita bisa membuat perencanaan terutama terkait dengan perencanaan keuangan ini sebagus mungkin dan sedetail mungkin. Berbekal ilmu kami kemarin pada saat kuliah di prodi akuntansi. Kami di KPU itu kan sebagai penyelenggara pemilu. Maka KPU atau pemilu itu kan area konflik. Jadi mereka itu bertanding pada saat mereka mengikuti proses pemilu ini. Nah, maka kemudian kami sebagai penyelenggara pemilu itu selalu menjaga diri kami supaya tidak menjadi bagian dari konflik itu. Atau gampangnya ngomong itu, kami itu bekerja di area konflik, maka jangan menjadi bagian dari konflik itu. Nah, untuk itu kemudian kami selalu menjaga integritas, profesionalitas, memahami aturan, sehingga kemudian kami bisa terhindar dari hal-hal yang menjadikan konflik di dalam proses pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Nah, terkait dengan peristiwa yang sangat signifikan biasanya itu pada saat proses kampanye misalnya. Kami sudah membuat suatu perencanaan, membuat suatu jadwal, supaya peserta pemilu atau peserta pilkada itu bisa melaksanakan kampanye, menyampaikan visi-misi mereka itu dengan baik dan tenang. Cuman terkadang yang namanya orang bertanding, yang namanya orang berkonflik itu kan yang dicari itu justru tidak kemudian serta-merta kadang yang sudah kita susun bagus itu terkadang masih dianggap oleh mereka itu kurang. Nah, sehingga ada yang protes dan lain sebagainya. Bahkan dulu pada saat kami di Pilkada 2018, kita itu sudah melaksanakan yang namanya debat publik. Harapannya dengan kegiatan debat publik itu, masyarakat bisa kemudian mengetahui visi, misi, dan program dari calon wali kota dan wakil wali kota pada saat itu. Tapi ya namanya kita harus memperlakukan sama, ternyata ada juga sesuatu yang dianggap oleh peserta pemilu itu tidak adil gitu. Contoh misalnya gambarnya itu terlalu banyak ke paslon nomor sekian, berbeda dengan paslon yang lain. Padahal itu tidak kita sengaja, tapi ternyata kok kejadian seperti itu misalnya. Akhirnya mereka juga demo ke kita. Minta KPU minta maaf pada saat itu. Ya. Akhirnya kita juga minta maaf karena itu memang di luar skenario kami. Karena kami pada saat bekerja kan selalu melibatkan juga pihak lain yang itu terkadang sudah kita atur, sudah kita rencanakan, tapi masih ada bahasanya kasar-kasarnya itu masih ada bocornya gitu ya. Jadi karena kita itu sebagai lembaga publik juga kita selalu dituntut untuk
supaya akuntabilitas dalam proses pelaksanaan tahapan, terutama kepada masyarakat yang itu adalah pemilih terutama. Kami terutama terkait dengan pemilih-pemilih yang kita kategorikan sebagai generasi Z dan generasi milenial, kami pertama memang selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada mereka, baik itu dalam bentuk tatap muka ataupun dalam bentuk publikasi melalui media sosial. Sekarang kalau generasi Z sama milenial itu kan cenderung mereka pegang HP ya, pegang smartphone, sehingga kita memanfaatkan momen mereka pegang HP ataupun smartphone itu dengan membuat konten-konten kepemiluan ini yang nanti kita publish melalui media sosial kami. Itu poin pertamanya. Kemudian poin keduanya, kami juga kemudian melaksanakan sesuatu konsep yang mana itu nanti cenderung disukai oleh teman-teman Z sama milenial ini. Contoh kemarin pada saat pemilu 2024, kita membuat lomba itu yang kita kasih judul cekrek-cekrek di TPS. Nah, yang biasanya generasi-generasi sekarang itu kan pengennya kan pamer, kemudian mendokumentasikan sesuatu yang dilakukan. Nah, kemudian kita membuat lomba itu, lomba cekrek-cekrek di TPS. Jadi mereka datang ke TPS, mendokumentasikan kegiatan mereka di TPS, ataupun mungkin selfie di TPS, kemudian diunggah di media sosial mereka dan di-tag di media sosial kami. Dan alhamdulillah dengan konsep yang seperti itu ternyata menarik bagi terutama generasi Z dan milenial. Kemarin pesertanya sampai ribuan lah yang nge-tag ke kami. Dan dengan model-model seperti itu ternyata bisa meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat di pemilu 2024 kemarin yang di luar ekspektasi kami juga. Kami KPU RI itu mentargetkan tingkat partisipasi masyarakat itu di angka 77,5%. Dan kami di Kota Kediri sendiri mentargetkan di angka 84%. Nah, ternyata kemarin partisipasi masyarakat di Kota Kediri itu nyampe di angka 86,7%. Dari daftar pemilih kita sekitar 232 ribuan. Yang mana 46% dari 232 ribu itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Dengan asumsi tingkat partisipasi masyarakat yang sebesar itu, maka anggapan kami bahwa generasi milenial, generasi Z yang biasanya identik dengan apatis, tidak pengen tahu lingkungannya, ternyata mereka juga bisa memberikan partisipasinya dengan datang ke TPS pada pemilu kemarin. Kami itu bekerja di KPU, kalau sudah namanya masuk tahapan pemilu, hari itu bukan lagi hari kerja, tapi hari kalender. Kemudian jam itu pun juga bukan lagi jam kerja, tapi sudah 24 jam. Itu yang kita lakukan. Dan kemudian memang pada saat kita menjadi anggota KPU ini memang harus memasrahkan diri lah semuanya kepada lembaga ini. Sebab tidak ada orang kemudian kerja kantor buka sampai 24 jam itu ya KPU. Contoh kemarin pada saat tanggal 12 Mei, kami hari terakhir untuk menerima pendaftaran dukungan calon perseorangan wali kota. Kami ya memang secara aturan harus buka sampai dengan 23.59. Maka kami itu sering dikatakan sebagai pasukan 2359 karena hari itu kan sampainya itu 2359. Nah, tetapi dengan kondisi yang seperti ini sebenarnya juga menguntungkan bagi kami. Pada saat tahapan pilkada seperti ini jalan, kami justru akan bisa lebih komunikasi dengan masyarakat. Banyak kegiatan-kegiatan kami yang nanti akan bersentuhan dengan masyarakat, terutama terkait dengan sosialisasi. Terutama divisi saya yang memang punya kewajiban untuk mensosialisasikan tahapan pemilu ataupun pilkada ini. Justru kami sering ketemu dengan teman-teman, dengan ormas, dengan mahasiswa, dengan siswa-siswa SMA, terutama pemilih pemula itu, untuk menyampaikan ini. Dan ternyata dengan pertemuan kami seperti itu, tidak kemudian serta-merta berhenti di pekerjaan. Pasca misalnya jam kantor selesai, yang normalnya biasanya jam 4 kita harus pulang, ternyata itu komunikasi dengan teman-teman di luar itu terus bisa jalan. Baik dengan teman-teman ormas, dengan teman-teman OKP, ataupun dengan segmen-segmen yang lain. Cuman ya secara otomatis dengan kegiatan yang seperti ini, ya porsi kita untuk kemudian ketemu dengan keluarga pasti juga sedikit banyak terganggu. Maka kemudian terkadang kita juga menyempatkan diri pada saat kita bisa istirahat, pulang ke rumah, ya kita maksimalkan untuk kita pulang ke rumah. Paling tidak ketemu lah dengan mereka.
Dan praktis biasanya kalau tahapan pemilu itu biasanya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara tahapannya sudah jalan, kemudian 2 bulan setelah pemungutan suara. Itu kita 22 bulan biasanya tahapan. 1 tahun itu full biasanya untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi kami di KPU itu kan terutama di divisi saya ya, sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat. Kami itu selalu punya harapan besar terkait dengan bagaimana masyarakat itu bisa menjadi pemilih yang cerdas, supaya nanti pemilu itu bisa berkualitas. Karena dengan pemilih yang cerdas secara otomatis mereka itu memilih itu bukan karena sesuatunya, bukan karena opo, tapi karena sopo gitu. Bukan karena misalnya barang yang diberikan atau karena money politik, tapi mereka itu memilih itu benar-benar mereka itu tahu visi, misi dan programnya calon, entah itu calon anggota DPR, DPRD ataupun calon presiden kemarin, ataupun besok ke depan calon wali kota dan wakil wali kota Kediri atau bahkan calon gubernur. Jadi kami pengen menjadikan masyarakat kota Kediri terutama itu masyarakat yang cerdas dalam memilih. Cerdas biasanya di KPU itu pertama memastikan mereka terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian yang kedua mereka datang ke TPS pada saat hari pemungutan suara, dan yang terakhir adalah memilih sesuai dengan visi, misi, dan programnya. Bukan memilih karena diberi sesuatu, tapi memilih karena memang tahu visi, misi, dan program peserta pemilu. Profesi sebagai penyelenggara pemilu itu sekarang bisa digunakan sebagai cita-cita. Gitu. Bisa, kalau zaman dulu kan cita-cita itu dokter, tentara, polisi, dan guru, dan dosen bahkan. Gitu. Tapi penyelenggara pemilu itu bisa menjadi suatu cita-cita. Karena jenjang karir penyelenggara pemilu sekarang itu jelas. Mulai dari tingkat paling rendah ada KPPS, kemudian ada di tingkat kelurahan BPS, ada di tingkat kecamatan BPK, di tingkat kabupaten kota ada KPU kota, ada lagi KPU provinsi, bahkan KPU RI. Kalau memang jenjang itu bisa kita lalui, ya bisa menjadi suatu profesi. Dan sekali lagi bekerja di lembaga kepemiluan itu adalah bekerja di area konflik, dan itu memang menantang bagi mereka-mereka yang suka dengan tantangan, karena kita berhadapan dengan orang-orang yang bermusuhan, gitu, orang-orang yang berkompetisi. Maka bagi generasi muda yang ingin mau itu bisa menjadikan penyelenggara pemilu itu sebagai suatu cita-cita. Baik teman-teman, itu tadi merupakan sedikit cuplikan dari kegiatan dari Pak Wahyudi, alumni Fakultas Ekonomi Uniskah Kediri. Bisa dibuktikan bahwa ternyata alumni kita, Fakultas Ekonomi, bisa menjadi orang yang sukses. Beliau juga membuktikan bahwa ternyata ilmu-ilmu akuntansi yang beliau dapatkan selama kuliah itu bisa diimplementasikan di dalam kegiatan ataupun pekerjaannya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berada di jurusan alumni, gak apa-apa. Jadi sekarang buat teman-teman yang sekarang sedang menjalani perkuliahan di manajemen ataupun akuntansi, kalian nggak perlu takut karena Pak Wahyudi sudah membuktikan bahwa ternyata jurusan itu tidak menghalangi teman-teman untuk explore di pekerjaan yang non-ekonomi. Jadi buat teman-teman keep up dan tetap terus belajar. Terima kasih sudah nonton Economic Eco Podcast kali ini. Jangan lupa untuk nonton Economic Eco Podcast jalan-jalan di episode yang spesial lainnya, karena kita tidak akan mengecewakan teman-teman untuk menghadirkan alumni-alumni sukses lainnya. See you semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.